Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga kita semua dirahmati, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur, lalu bersyukur, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama kebanggaan kaum muslimin, ulama yang dicintai, ulama yang begitu luar biasa dan banyak jasanya kepada kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah sebuah karya yang terbukti dengan izin Allah merubah wajah dunia Islam menjadi lebih bermartabat, lebih berakhlak, lebih beriman. Tentu saja dengan kitab-kitab lain, kitab-kitab ulama lainnya. Tapi kitab ini memang istimewa dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa bersabar dalam mengkaji kitab yang begitu fenomenal ini. Karena kitab ini tidak bisa dikuasai atau diresapi hanya dalam 1, 2, atau 3 pertemuan. Ini kitab maraton. Ini kitab yang membutuhkan waktu yang tidak singkat atau sedikit. Apalagi dengan keterbatasan dan kekurangan ilmu kita. Maka orang yang bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari kitab ini adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu bersungguh-sungguh berjuang, bersabar untuk mengikuti setiap hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini tentang konsistensi, ini tentang disiplin, dan ini tentang istiqomah. Ini tentang istiqomah. Maka orang yang akan mengalami perubahan yang signifikan karena mempelajari kitab ini adalah orang-orang yang bisa konsisten dan istiqomah mengkaji kitab ini dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat susah, sangat susah. Menghadiri kajian tematik jauh lebih mudah dari sisi ini. Tapi konsisten hadir terus di sebuah pembahasan kitab, itulah tantangannya. Apalagi kitabnya kitab yang tidak singkat, yang bukan berisi belasan halaman atau puluhan halaman seperti Riyadhus Shalihin. Kitab ini kitab yang sangat panjang, tapi bukan mustahil, dan bukan kitab yang terpanjang atau terbanyak. Masih banyak, ribuan kitab lebih panjang dari Riyadhus Shalihin. Dalam bahasa Arab ini hanya 1 jilid saja, tapi 1 jilid tebal. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dan untuk berusaha mengamalkan materi dan ilmu yang ada di dalam kitab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dengan melalui Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, bersama Ka'ab bin Malik, bersama anak muda yang melakukan miss di perang Tabuk,
Lalu ya, beliau berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau memilih jujur, bukan seperti orang-orang munafik yang mencari alasan-alasan palsu, yang mencari alasan-alasan bohong karena tujuan mereka yang penting memuaskan manusia, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ka'ab adalah seseorang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ka'ab lulus dari ujian provokasi dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan pertanyaan beliau yang sangat cerdas, siapa orang lain yang bersama diriku? Lalu ada dua nama yang disebutkan. Masih ingat namanya? Ya, Murarah dan Hilal. Dua tokoh besar, senior, teladan, dan mengikuti perang Badar, ahli Badar. Dan ahli Badar adalah orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah menyatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian suka, aku telah ampuni kalian. Lalu mengapa mereka berdua dihukum di sini? Ini hukum secara dunia, kata para ulama. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa ahli Badar diampuni di akhirat. Diampuni di akhirat. Dan jamaah yang Allah muliakan, maka mantaplah tiga sosok tersebut berada di atas kejujuran mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan sekali lagi peran teman yang baik, peran orang-orang soleh dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum mereka berbicara pun, kita terinspirasi dengan sikap mereka. Apalagi jika, sekali lagi, kita bisa berdekatan dengan orang-orang seperti itu, lalu bukan aja terinspirasi dengan sikapnya, dari tindakannya, tapi dengan lisan mereka, dengan petuah-petuah mereka, orang-orang soleh tersebut, dengan motivasi-motivasi mereka, dengan spirit mereka, dengan semangat juang mereka, dengan optimisme mereka. Dan inilah sebuah senjata di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Dan itulah yang didapat dari Ka'ab bin Malik. Kalau orang setegar, semantap Ka'ab bin Malik, itu masih membutuhkan inspirasi dan motivasi dari orang-orang soleh, maka bagaimana dengan kita? Dan hadirin yang Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan ternyata hukumannya adalah didiamkan. Ternyata tidak ada hukuman fisik, tidak ada penjara. Tapi hukuman ini sangat berat. Hukuman ini bukan menyerang fisik, tapi menyerang psikis seseorang, menyerang mental. Semua orang mendiamkan Ka'ab bin Malik, mendiamkan Murarah, mendiamkan Hilal, kecuali yang dikecualikan, dan episode ini kita akan jelaskan. Apa yang terjadi? Mereka melihat betapa dunia itu berubah. Seakan-akan mereka tidak mengenali kota Madinah yang selama ini menjadi tanah air mereka. Mereka terasa asing di kota sendiri. Mereka terasa asing di lingkungan sendiri. Tidak ada yang mau menyapa. Tidak ada yang menjawab salam mereka. Dan tidak ada yang memberikan salam kepada mereka. Tidak ada yang ajak bicara. Tidak ada yang mau ngobrol dengan mereka. Atau sebatas menjawab pertanyaan mereka yang sangat singkat itu. Semua diam. Dan masih ingat bagaimana Rasul SAW pun dengan konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hukuman ini. Nabi SAW tidak menjawab salam dari Ka'ab bin Malik, atau setidaknya itu yang dirasakan Ka'ab bin Malik. Beliau tidak tahu ini Nabi jawab apa tidak.
Lalu beliau sholat. Dan saking beratnya beban beliau sampai curi-curi pandang ke Nabi SAW. Dan beliau melihat Nabi tidak ada reaksi. Nabi tidak memperhatikan beliau. Tapi kita tahu bersama, Nabi kita SAW adalah orang yang sangat baik, sangat menyayangi sahabatnya, sangat mencintai. Tapi di waktu yang sama, sangat komit dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi orang cerdas. Nabi tahu beliau sedang diperhatikan Ka'ab bin Malik. Ka'ab sedang mencuri-curi pandang beliau. Maka beliau bersikap dengan bijak, seolah-olah beliau tidak perhatikan Ka'ab. Tapi begitu Ka'ab fokus dengan sholatnya, Nabi menatap Ka'ab. Nabi SAW melihat Ka'ab. Nabi SAW melihat sahabat yang beliau cintai tersebut. Layaknya seorang ayah melihat anaknya. Dengan penuh rasa kasih dan sayang. Tapi Ka'ab nggak tahu. Dan Ka'ab tidak melihat itu. Dan itulah inti dari hukumannya. Lalu kita tahu bagaimana Ka'ab benar-benar pusing, linglung, bingung. Sampai beliau panjat dinding kebunnya sepupu beliau radhiyallahu ta'ala. Siapa? Abu Qatadah. Orang yang paling beliau cintai setelah Allah dan Rasulnya. Beliau hanya butuh dukungan. Tidakkah engkau tahu betapa cintanya aku kepada Allah dan Rasulnya? Itu yang dikatakan Ka'ab bin Malik. Tapi sahabat yang begitu beliau cintai hanya diam. Ditanya kedua kali diam. Ditanya ketiga kali, jawabannya hanya Allahu a'lam, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dan itu pun bukan jawaban kata para ulama. Karena kalau jawaban itu melanggar, itu hanya ungkapan menunjukkan keyakinan dia pada saat itu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Maka Ka'ab sedih. Beliau berpaling. Beliau keluar dengan cara meloncat pagar atau meloncat dinding itu lagi. Dan berjalan sambil menangis. Jamaah sekalian, anak muda, cowok banget, laki banget, mengikuti puluhan peperangan. Tubuhnya ada bekas tusukan atau besitan-besitan senjata musuh. Gak kuasa menahan kesedihan ketika didiamkan oleh orang-orang yang beliau cintai. Beliau nangis sambil berjalan. Lalu apakah selesai sampai di sini dan cerita ini sudah klimaks? Ternyata belum. Di saat beliau berjalan di pasar, ada petani dari petani-petani Syam ingin bertemu dengan beliau. Lalu bertanya pada orang-orang pasar, "Man yadullu ala Ka'ab bin Malik?" Siapa yang bisa menunjukkan aku di mana Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang-orang pasar mengisyaratkan keberadaanku kepada dia sehingga dia datang kepada diriku. Fadafa ila kitaban min maliki Ghassan. Lalu orang ini ternyata membawa surat dari Raja Ghassan. Dan aku bisa baca pada saat itu. Maka aku baca surat itu dan ternyata mengejutkan. Mengejutkan. Amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak. Telah sampai kepada kami sebuah berita bahwa sahabatmu, Rasulmu itu bersikap dingin kepadamu, mencueki kamu, mendiamkan kamu. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madi'ah. Dan Allah tidak menciptakanmu untuk disia-siakan. Allah tidak menciptakanmu untuk dijatuhkan. Allah tidak menciptakan untuk direndahkan. Allah tidak menciptakanmu untuk didiamkan. Falhaq bina nuwasik. Bergabunglah bersama kami, karena kami akan memuliakan Anda. Bergabunglah bersama kami, karena kami tahu bagaimana memuliakan orang seperti Anda. Bergabunglah bersama kami,
Karena kami tahu betapa berkelasnya Anda. Dan Anda nggak patut digitukan. Anda nggak patut didiamkan. Oke, Anda buat kesalahan. Tapi bukankah pengorbanan Anda sudah terbukti selama ini? Bukankah loyalitas Anda kepada Nabi Anda sudah terbukti selama ini? Bukankah kesetiaan Anda kepada Tuhan Anda dan Nabi Anda sudah Anda buktikan selama ini? Mereka nggak patut melakukan itu semua kepada Anda. Subhanallah. Subhanallah. Di saat seseorang benar-benar merasakan kesepian, di saat seseorang benar-benar merasakan kesendirian, di saat seseorang merasakan tidak diperhatikan, di saat seseorang benar-benar butuh mendapatkan perhatian, ya ibarat berada di Sahara, di padang pasir. Lalu ada orang yang menawarkan segelas air yang segar. Hadirin yang Allah muliakan. Bukankah ini yang terjadi di lingkungan kita atau di kehidupan banyak orang? Kenapa mereka terjatuh ke dalam maksiat? Mereka terjatuh ke dalam dunia hitam. Mereka terjatuh ke dalam dunia obat-obat terlarang. Bukankah banyak orang menjadi pecandu? Itu karena kehilangan perhatian. Lalu ia dapatkan perhatian dari teman-temannya yang buruk itu. Bukankah karena dia kehilangan perhatian di keluarga? Bukankah karena dia merasa didiamkan? Bukankah ketika dia merasa nggak dilibatkan, akhirnya dia cari pihak yang bisa menghargai dia, pihak yang bisa mengangkat dia. Hadirin, hawa nafsu manusia menginginkan panggung dunia untuk dirinya. Hawa nafsu kita itu menginginkan panggung dunia untuk diri kita, terlepas dalam skop seperti apa atau dalam level seperti apa. Semua bertingkat-tingkat, mulai dari paling tinggi, level global atau internasional atau nasional, atau sampai yang paling rendah, level keluarga, level rumah tangga, level komunitas. Dan begitu dia merasa tidak dilibatkan, merasa tidak mendapatkan panggung tersebut, dia cari pihak lain, terlepas baik atau tidak pihak tersebut, untuk mendapatkan yang dia inginkan. Bukankah itu ego manusia? Dia ingin tampil, dia ingin disanjung dan mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia. Dan itu yang ditawarkan oleh Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. Mereka telah mengacuhkan engkau, mereka telah menjatuhkan engkau. Orang seperti engkau spesial, gak patut dapat seperti itu. Gabung sama kita. Kita tahu bagaimana memuliakan orang seperti Anda. Kita tahu bagaimana memberikan panggung dunia untuk Anda. Falhaq bina nuwasik. Hadirin, di saat didiamkan oleh satu kota, di saat didiamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat didiamkan oleh orang yang paling ia cintai setelah Allah dan Rasulnya, Abu Qatadah, tiba-tiba ada surat seperti ini. Allahu Akbar. Ini kan seperti kita berusaha hijrah. Kita berusaha hijrah. Tiba-tiba
pemasukan kita jatuh drastis. Karena kita hanya cari yang halal. Kita nggak mau yang haram. Ada yang diberhentikan. Kalau usaha turun, terjun bebas. Dan pada saat kita jatuh, tidak ada yang bantu kita. Teman-teman pengajian kita sibuk sendiri. Teman-teman hijrah kita nggak ada yang inisiatif untuk mensupport kita. Teman-teman kita nggak ada yang bantu kita. Yang selama ini kita dengar, innamal mu'minuna ikhwah, seorang mukmin itu bersaudara. Unsur akho, kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba ketika hambanya membantu saudaranya. Pokoknya semua kita udah bahas. Tiba-tiba kok gak ada yang nolong ana nih. Dicuekin. Di saat-saat itu tiba-tiba dapat tawaran. Dapat kerjaan. Dan ternyata tempatnya haram lagi. Tapi tempat itu tahu bagaimana memuaskan kita. Tempat itu tahu bagaimana mengangkat kita. Bagaimana sikap kita di posisi demikian? Ditawarkan. Angkanya tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari pada saat kita tinggalkan pekerjaan sebelumnya. Tapi haram. Tapi nggak benar. Hadirin yang Allah muliakan. Bagaimana sikap kita? Saudaraku, lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Faqultu hina qara'tuha wa hadhi aidan minal bala'. Ketika selesai aku baca, aku katakan ini adalah ujian. Ini ujian berlapis ujian. Fatayammamtu biha tan-nur fasajartuha. Maka aku taruh surat itu di atas tungku tempat pembuatan roti, lalu aku bakar surat tersebut. Oh, luar biasa, Kak. Hadirin yang Allah muliakan, fatayammamtu pakai fa. Artinya beliau gerak cepat. Tidak ada waktu untuk bimbang. Gua ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak, enggak ada. Subhanallah. Ini ujian. Lu cari tungku tungku pemanggangan roti, bakar. Bakar. Ini pelajaran kehidupan. Kata para ulama dalam Irsyadus Sari, ini bukti bagaimana kekuatan iman Ka'ab dan bagaimana cintanya yang sangat mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan tentang kesetiaan Ka'ab bin Malik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya. Kesetiaan itu penting, jemaah. Dan Allah akan uji kesetiaan kita. Allah akan uji iman kita. Oh, ini berat. Ini dicuekin. Ini beliau habis nangis dari Abu Qatadah.
Tapi bukan berarti beliau menggadaikan iman beliau. Enggak. Beliau sedih, beliau terpuruk. Tapi bukan dengan menjual iman. Bukan dengan menjual hijrah. Atau menggadaikannya. Hadirin, ketika kita berhijrah, itu one way ticket. Gak ada berpikir balik lagi. Itu Ka'ab bin Malik. Dan lihat bagaimana Ka'ab bersikap. Ini penting. Bagaimana menyikapi tawaran haram seperti ini. Tawaran pengkhianatan seperti ini. Langsung dibakar tuh surat. Kenapa demikian? Karena Ka'ab tahu kehidupan. Hati itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kan kita sudah jelas. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Surat An-Nisa 28. Masih ingat lemah dalam mengontrol diri. Lemah dalam tekad dan lemah dalam semangat. Kalau surat itu nggak dibakar, dikantongin, tiba-tiba beberapa saat kemudian atau besoknya atau lusanya down, dibuka, dibaca. Gue pindah aja deh. Enggak. Kayak gitu-gitu tuh langsung delete hadirin. Hapus itu WA. Hapus segala macam. Yang mengajak kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak istiqomah kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak kita pada perbuatan haram. Ada orang kasih, ini kartu nama gua atau ini kartu nama saya, kalau Anda berubah pikiran, ambil, buang. Udah, selesai. Anda simpan, oke, hari ini kita imannya lagi mantap. Siapa yang jamin 2 hari kemudian iman kita masih seperti hari ini? Siapa yang menjamin minggu depan iman kita masih seperti ini? Iman kita goncang. Terus kondisi semakin turun. Iman lagi turun, kondisi finansial kita, kondisi bisnis kita semakin turun. Lagi bengong, lagi gini, ngerogoh saku, atau pembantu kita kasih kartu nama yang terselip di saku celana waktu tercuci. Pak, ini ada kartu nama, udah lecek-lecek kena air, tapi masih jelas nomornya. Apa gue telepon dia aja? Kan itu yang sering terjadi di lingkungan jemaah. Yang sering terjadi di kehidupan. Lihat Ka'ab bin Malik. Ini iman udah kayak begini, takut terserang. Ambil, bakar, katanya. Kalau bahasa kita sekarang, itu deletin. Atau buang. Dan bakar. Bakar tuh lebih dalam daripada dibuang. Bakar udah gak ada kemungkinan dibaca lagi udah. Kalau dibuang, berubah pikiran. Aduh, gue buang di tong sampah yang mana ya? Gue cari lagi deh. Diobrak-abrik tong sampah. Gue ketemu. Maksiat deh. Lihat, dan Ka'ab gak maju mundur. Padahal beliau lagi terpojok. Hadirin, kita gak setia dengan kita menerima tawaran ini tawaran sangat menggiurkan. Atau mohon maaf, bahasa saya, kita menolak tawaran ini di saat kita lagi normal, itu aja berat. Nolak tawaran kayak gini ketika lagi normal, itu berat. Berat loh. Nggak mudah. Ketika dapat tawaran lebih bagus secara duniawi, kita lagi normal, kita nggak butuh apapun. Kan gitu. Betapa banyak orang pindah dari pekerjaan halal ke pekerjaan haram, padahal dia lagi santai, lagi normal. Kenapa? Karena pekerjaan haram itu 3 kali lipat dari gajinya sekarang, 4 kali lipat, ada yang 6 kali lipat, ada yang 10 kali lipat. Dipindah.
Padahal dia butuh duit sekarang. Enggak juga. Semua tercukupi. Dia butuh makan. Semua tercukupi. Gajinya rendah. Lumayan. Oke. Tapi ini tawaran 10 kali lipat. Itu yang susah. Betapa banyak orang meninggalkan teman yang baik. Sahabat yang soleha. Karena ada tawaran lebih bagus. Komunitas ini menawarkan dunia lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang soleh ini. Ditinggalin. Padahal nggak pernah ada masalah dengan sahabat yang soleh. Dia nggak pernah punya masalah dengan sahabat-sahabat yang baik-baik hati tersebut. Dia nggak punya masalah dengan teman-teman dekatnya. Semua baik-baik, semua perhatian, semua humble, semua santun, semua saling menasehati karena Allah. Semua saling support. Cuman tawaran dunia dari pihak seberang lebih menggiurkan. Yaudah gue pindah komunitas deh. Kan itu banyak di tengah-tengah kehidupan. Makanya itu aja susah. Sedangkan Ka'ab mengalami kondisi beliau lagi dicuekin. Lagi didiamkan. Dan syaitan bermain. Kalau kita lagi didiamkan oleh pihak-pihak itu, yang dibisikkan syaitan pada kondisi begitu apa sih? Anda nggak pantas diginikan, jasa-jasa Anda banyak, apa yang sudah Anda perbuat nggak layak direspon seperti ini, dan seterusnya. Oh, itu kita alami semua, teman-teman. Apalagi Ka'ab. Oh, gini perlakuannya setelah saya pertaruhkan nyawa di Uhud misalnya, di Hunain, di Taif, setelah saya ikut berjuang di Ahzab. Tapi lagi-lagi iman Ka'ab terlalu dalam, menancap di dalam dirinya, dan Allah memberikan taufiknya kepada Ka'ab. Karena Allah melihat kejujuran Ka'ab bin Malik. Ditolak mentah-mentah. Dibakar tuh surat. Agar tidak ada jejak. Dan tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menggoda beliau di waktu-waktu berikutnya. Karena diri ini lemah. Diri ini lemah. Maka Ka'ab berhasil melewati ujian itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ujian klimaks, hadirin. Belum. Ternyata belum. Hatta idza madat arba'una minal khamsin. Dan beliau tetap menjalani hari-hari di mana beliau didiamkan oleh satu kota Madinah. Allahu Akbar. Wastalbathil wahyu idza rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Dan di hari ke-40 ada utusan Rasulullah SAW yang datang ke Ka'ab bin Malik. Diriwayatkan utusan itu bernama Khuzaimah bin Thabit. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Khuzaimah bin Thabit. Apa gerangan jamaah? Ada utusan Rasul SAW. Mengakhiri hukuman ini. Karena beliau, Ka'ab bin Malik, sudah menunjukkan loyalitas dan kesetiaannya. Faqal, utusan itu mengatakan, Khuzaimah mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak.
Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Meninggalkan istrimu. Menjauhi istrimu. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan. Ternyata belum selesai. Jadi, ada orang-orang yang dikecualikan selama hukuman itu berlangsung. Ada anomali. Dan orang-orang ini boleh berinteraksi dengan 3 orang tersebut. Sebagaimana mengatakan istri dan khadim. Jadi istri dan pembantu di dalam rumah. Atau keluarga inti misalnya. Itu pengecualian. Jadi selama 40 hari ini, di mana semua mendiamkan mereka bertiga, itu mereka masih bisa bersama dengan istri mereka. Ka'ab bisa bersama dengan istri beliau. Murarah bisa bersama dengan istri beliau. Hilal bisa bersama dengan istri beliau. Tapi begitu masuk hari ke-40, ada perintah dari Allah. Ingat, ini hukuman Allah. Diberikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi memerintahkan utusannya, Huzaimah bin Thabit, untuk menyampaikan kepada Ka'ab, mulai saat ini Anda harus menjauhi istri Anda. Allahu Akbar. Kebayang gak sih seperti Ka'ab bin Malik? Setelah semua ini, khususnya setelah menolak tawaran menggiurkan Raja Ghassan, alih-alih mendapatkan reward secara langsung, mendapatkan keringanan hukuman, atau hukuman diakhirkan sebagaimana yang dipikirkan dan berada di benak banyak orang awam. Orang-orang kan berpikir, ini udah prestasi nih, ditolak, kesetiaan udah terbukti, loyalitas sudah terbukti, ini kayaknya hukuman udah selesai nih. Atau paling nggak ada pengurangan masa hukuman, atau diganti deh dengan lebih nyaman, lebih mudah lagi. Ini berat. Ternyata ditambah. Diperintahkan berpisah dengan istri. Hadirin yang Allah muliakan. Diriwayatkan dalam 1-2 riwayat, dan dibawakan juga dalam kitab Irsyadus Sari, itu waktu Raja Ghassan menawarkan surat itu Ka'ab melapor kepada Nabi SAW. Setelah itu Ka'ab melapor. Jadi Nabi tahu. Jika kita ambil riwayat tersebut,
Dan kalau Ka'ab nggak melapor pun, Allah tahu. Ini perintah dari Allah. Allah dan Rasulnya tahu kesetiaan ini sosok, ini sahabat. Allah tahu kesetiaan hambanya ini. Dan Nabi SAW tahu ini sahabat yang sangat setia. Tapi tetap jauhkan istri kamu dengan dirimu. Antum bayangin gak sih kalau jadi Ka'ab? Ya Allah. Itu mungkin kita meledak pada saat itu. Mungkin kalau kita gak sanggup. Meledak kita. Nggak cukup. Ini udah kelewatan. Udah kelewatan. Ana udah nolak tuh. Raja Ghassan. Harusnya kan Anda dapat reward. Harusnya udah selesai dong. Harusnya dapat excuse dong. Harusnya dapat keringanan. Paling nggak setengah kota dia bisa bicara. Paling nggak Rasul dia bisa bicara sama saya. Dia kok saya disuruh berpisah dengan istri saya. Saya nggak terima udah. Udah cukup. Dan mau pergi aja ke Raja Ghassan. Mungkin kita begitu cuma. Kita balik nih Raja Ghassan, kita mikir, nih Raja Ghassan bener kayaknya nih. Itu kita mungkin. Adapun Ka'ab, lihat respon beliau. Utalliquha ammadha af'al. Ka'ab bertanya ke Khuzaimah bin Thabit, apakah aku harus mentalaknya? Apakah aku harus menceraikannya? Atau apa yang harus aku perbuat? Allahu Akbar. Alih-alih melawan, berontak, meledak, Ka'ab bertanya, aku ceraikan? Atau apa yang harus aku lakukan? Subhanallah jamaah. Ini kesetiaan. Ini loyalitas. La bal i'tazilha fala taqrabannaha. Enggak harus diceraikan. Tapi pisah dulu sementara dan jangan dekat-dekat sama istrimu. Wa arsala ila sahibai bimithli dzalik. Lalu Khuzaimah mendatangi Murarah dan Hilal dan mengucapkan hal yang sama. Faqultu limra'ati. Lalu Ka'ab berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Allahu Akbar. Lalu Ka'ab langsung mengatakan kepada istrinya, sekarang kamu siap-siap, kamu berkemas, lalu pulanglah ke rumah orang tuamu. Tinggal sama mereka, sabar sampai kita lihat apa yang Allah takdirkan dan putuskan untuk kita dalam kasus ini. Allahu Akbar. Pulang ke rumah orang tuamu. Sekarang berkemas, pulang, tinggal sama mereka sampai kita lihat apa yang Allah takdirkan kepada kita. Pernahkah kita sebagai suami dalam perjalanan rumah tangga kita mengatakan kalimat-kalimat seperti itu kepada istri kita? Lalu mari kita lihat apa yang Allah putuskan pada jalan takdir kita. Yang penting kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul SAW. Luar biasa, Kak. Ini kondisi normal aja orang berontak kalau tidak dijaga sama Allah. Ini kondisi nggak normal, jamaah. Ini orang udah capek 40 hari digituin. Pulang ke rumah orang tuamu, tinggal. Dan nanti kita lihat apa yang Allah takdirkan pada kita. Apa keputusan Allah pada kasus ini. Subhanallah.
Maka istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Lihat figur pemimpin dalam rumah tangga. Makanya kita tidak melihat riwayat-riwayat istrinya berontak, melawan. Nggak bisa. Kadang-kadang suaminya terima, tapi istrinya nggak terima. Karena pengkondisian jamaah. Suami kayak begini. Ya Allah hadirin. Dalam dialog ini kita melihat bagaimana surat Al-Ahzab ayat 36 itu hidup. Hidup. Bukan hanya ada di mushaf, tapi hidup di dalam kehidupan para sahabat pada hari itu. Ketika Allah berfirman, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkara, mereka mencari opsi lain dari keinginan diri mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Gak pantas bagi seorang mukmin, gak pantas bagi orang yang beriman. Jika Allah dan Rasulnya sudah putuskan, dalil sudah putuskan, konsep yang benar sudah di depan mata kita, lalu Anda cari opsi lain dengan logika Anda, nafsu Anda, perasaan Anda, ego Anda, ambisi dunia Anda. Gak pantas. Hadirin, kau di saat-saat seperti itu beliau sangat butuh dukungan dari pasangan. Beliau sangat butuh dukungan dari istri. Dan selama 40 hari ini istrinya yang mendampingi beliau. Tiba-tiba Allah dan Rasulnya minta jauhkan. Subhanallah. Ini ujian kesetiaan yang sangat luar biasa. Ini pelajaran berharga. Belum tentu pada saat kita melewati sebuah ujian yang sangat berat dan kita berhasil, bahwa di hari esok tidak ada ujian lagi. Kalau ceritanya sampai Raja Gosan, itu sudah keren banget. Udah habis Raja Gosan, terus habis itu datang pengumuman hukuman diselesaikan. Itu udah keren, ceritanya udah selesai. Dan bagus, happy ending. Dan menginspirasi. Ternyata belum. Kan itu kayak kehidupan kita banget. Dan memang ini kehidupan real. Gue pikir gue udah selesai. Ternyata belum. Itu kalau bukan seorang hamba yang loyal, setia, dan yakin terhadap firman Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian suka itu bisa jadi buruk bagi kalian. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Kalian gak tahu apa-apa. Hadirin yang Allah muliakan. Maka pulanglah istri beliau ke rumah orang tua si istri. Lalu mari kita berpindah ke rumah Hilal bin Umayyah. Ternyata pada saat Huzaimah menyampaikan itu ke Hilal, kondisi Hilal berbeda dengan Ka'ab. Faja'at imra'atu Hilal. Maka istri Hilal
yang bernama Khawlah binti Asim itu mendatangi Rasulullah SAW. Beliau memberanikan diri datang kepada Nabi SAW karena kondisi hilal beda. Faqalat lahu, lalu Khawlah, istri Hilal, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syekhun da'i'un laysa lahu khadim. Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu seorang syekh, orang yang sudah tua, da'i'. Dia kondisinya sekarang itu benar-benar butuh terhadap orang yang melayani di beliau. Beliau nggak mampu. Fal takrahu an akhdumahu. Apakah kamu tetap tidak ingin? Apakah engkau tetap tidak ingin atau engkau tidak suka kalau aku berkhidmat kepada suamiku? Kata Nabi SAW, walakin la yaqrabannak. Enggak kok, aku ridho kok kalau engkau berkhidmat kepada suamimu, tapi dengan syarat suamimu jangan mendekati dirimu, artinya jangan bermesraan atau berhubungan. Nabi tahu sahabatnya. Faqalat, lalu istrinya Hilal mengatakan, simak baik-baik, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Kata istrinya, kan kata Nabi, boleh tapi jangan dekati kamu ya. Hilal jangan sampai dekati kamu atau bermesraan atau berhubungan. Kata istrinya gini jemaah, demi Allah, ma bihi min harakatin ila syai'. Ya Rasulullah, bagaimana mau mendekati aku? Bagaimana mau bermesraan dengan aku? Bagaimana mau mencumbuku atau berhubungan denganku? Demi Allah, tidak ada satupun gerakan yang beliau lakukan semenjak hukuman ini berlaku. Diam aja. Wallah ma zala yabki mundhu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Kata istrinya Hilal, demi Allah, suamiku ini Hilal, dari hari pertama sampai hari ini hanya menangis dan menangis. Gak ada aktivitas kecuali menangis. Gak ada aktivitas kecuali menangis. Nyesel banget. Kok gak ikut perang Badar? Kok gak ikut perang Tabuk? Takut dibenci Allah sama Rasulnya. Hadirin, diboikot Allah, diboikot Rasulullah SAW, didiamkan Rasulullah SAW. Dan itulah sifat orang-orang beriman. Semakin tinggi iman seseorang, semakin takut dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Semakin takut jika Allah dan Rasulnya gak ridho kepada dia. Padahal Hilal Ahlul Badar jamaah, Hilal ahli ibadah. Hilal sudah mendapatkan tiket pengampunan dari Allah. Tapi lihat bagaimana takutnya kepada Allah dan takutnya kepada Allah, dan takut Rasul nggak ridho sama beliau. Dari hari pertama sampai hari terakhir nangis. Makanya kata istrinya, beliau butuh ada orang yang melayani. Gak bergerak, bayangin, gak bergerak, nangis. Pernahkah kita menangisi maksiat-maksiat kita? Atau jangan sampai selama ini yang kita tangisi hanya dunia yang kita gagal dapatkan, dunia yang tidak berhasil kita raih.
Adapun sholat biasa-biasa aja. Adapun hijab yang terbuka selama ini biasa-biasa aja. Adapun harta yang haram, gak ada beban. Adapun keinginan dipuji oleh orang, ria dan sum'ah, itu hal kecil dalam hidup kita. Lalu pantaskah kita dinyatakan orang-orang beriman? Hilal memberikan teladan kepada kita bagaimana hati ini harus bersedih ketika gagal beribadah kepada Allah, ketika ada kemungkinan dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau hanya menangis, 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 menangis. Apalagi nggak selesai-selesai ini. Antum bayangin perasaan Hilal ketika dapat berita dari Khuzaimah bin Thabit bahwa harus berpisah dengan istrinya. Bukan berpisah dengan istri kan yang buat hati orang tertusuk-tusuk. Tapi berarti dosa Anda belum diampuni nih. Ini hukuman masih berlangsung. Itu kan yang ada di benak orang-orang yang beriman kepada Allah seperti Hilal. Ini bukan tentang bersama istri. Ini tentang ketika hukumannya ditambah. Ini berarti Allah belum terima tobat saya. Nangis ya, Pak. Sedih. Bayangkan, gak ada harokat sama sekali, gak ada gerakan. Yang ada nangis, nangis, nangis. Dan mereka bukan orang cengeng. Mereka berjuang. Hilal bin Umayyah ikut perang Uhud, jamaah. Ikut Fatu Mekah. Beliau yang menghancurkan berhala-berhala Bani Waqif. Ini bukan orang tua yang nggak punya kendala, yang cemen, yang lemah, yang ciut. Enggak. Beliau yang hancurkan berhala Bani Waqif. Nyalinya gede. Hilal ini nyalinya gede sekali. Pemberani. Mentalnya luar biasa. Tapi gak kuasa dihukum oleh Allah dan Rasulnya. Beda sama kita. Kita kalau sama akhirat cemen, lemah. Tapi masalah dunia gila-gilaan kita, subhanallah. Itu yang namanya beriman. Kan prinsip mereka asal Allah dan Rasulnya ridho sama saya, ditambah hukum. Ini kan seakan ditambah. Itu yang ada di benak mereka. Ini ditambah, tambah berat nih. Bayangin gak sih orang sehebat Hilal ikut Badar, ikut Uhud, ikut Fatu Mekah dan beberapa peperangan lainnya, menghancurkan berhala. Itu nangis saja di rumah. Lalu kita tidak menangisi dosa-dosa kita. Kita nggak takut Allah hukum kita. Oke, kita sudah berhijrah. Sehebat apa hijrah kita dibanding prestasi Hilal? Gak ada apa-apanya, jemaah. Maka mana air mata itu? Ketika kita hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang ketika berada dalam kesendirian, lalu ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu air matanya pun menetes. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.